Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah Bapak Ibu yang Allah muliakan, malam ini kita semua oleh Allah masih diberi kesempatan, diberi usia, dan yang paling mahal, hati kita digerakkan untuk datang ke majelis ilmu. Jangan dianggap sepele ketika kita punya kekuatan itu, karena yang menggerakkan dan menolong kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza aradallahu bi abdin khairan faqahahu fiddin. Bila Allah akan memberikan kebaikan, dengar baik-baik, bila Allah akan memberikan kebaikan pada seseorang, faqaha, ada keinginan, ada rasa ingin tahu untuk memahami agama. Bahkan Bapak Ibu sengaja menyisihkan waktu hadir di sini. Bahkan saya lihat ada yang wajahnya nahan lapar, karena harusnya ini sudah makan malam gitu. Ketingali ya, lemah wajahnya karena lapar. Tapi kenapa Anda datang ke sini? Yang menggerakkan adalah karena ingin menambah pemahaman atau ingin menguatkan. Karena orang datang ke majelis ilmu itu ada beberapa kemungkinan. Sesuatu yang ragu menjadi yakin, sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu, atau sesuatu yang sudah tahu semakin reinforcement, menguatkan pengetahuan. Apakah teman-teman kalau dengar tausiah selalu mendapatkan yang baru? Selalu menemukan yang baru? Ada saat kan materinya Ustadz A membahas Al-Kautsar, Ustadz B Al-Kautsar, Ustadz C Al-Kautsar. Itu pembahasan surat Al-Kautsar mungkin oleh Anda sudah didengar 7-8 kali ya. Nah mungkin ada yang sama infonya, itu namanya reinforcement. Atau ada yang dulu masih kurang jelas, sekarang jelas, itu yang ragu menjadi yakin. Atau memang ada sesuatu yang baru, yang tidak tahu menjadi tahu. Dan yang paling penting kalau kita datang ke pengajian, hidup kita semakin berkah. Nah itu yang paling pokok. Kenapa? Karena Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha illa haffaz alaihimul malaikah. Tiap orang yang duduk dalam satu majelis dibahas ayat-ayat Allah, maka malaikat hadir dan akan memberkahi majelis itu. Nah kalau berkah mah tidak terukur. Setiap orang oleh Allah diberi keberkahan yang beda-beda. Karena Bapak Ibu datang ke sini upayanya beda-beda. Ya, ada yang naik angkot, ada yang naik ojek, tentu yang nebeng juga ada. Nah, saran saya kepada yang nebeng, jangan suka mengatur perjalanan orang yang punya kendaraan. Awas ya Bu ya, kalau nebeng jangan begini, pas pulang teh bisa nggak mampir dulu bentar aja 5 menit, entong turun Anda ya di situ. Komo dibelokan harusnya ke Soekarno Hatta, bentar aja ke Kopo, bentar aja dikit, nah, nggak boleh ya. Ini hanya mengingatkan saja. Nah jadi setiap orang tuh dapat keberkahan yang berbeda-beda teman-teman sekalian. Nah insya Allah beberapa hari lagi, kurang lebih 1 minggu lagi, kita akan memasuki bulan Ramadan. Kapan kita mulai puasa Pak? 1 Ramadan. Awas jangan bilang tanggal 23 Maret. Jadi kita kapan mulai puasa? 1 Ramadan. Paling tidak kurang lebih sepekan lagi kita akan memasuki Ramadan. Bapak Ibu, ada ungkapan yang mengatakan hidup itu, menurut Anda hidup itu harus sederhana atau tidak boleh sederhana? Hidup itu harus sederhana
atau tidak boleh sederhana? Nah iya, cek saya ge mun lapar kan tadi saya bilang ya, ya kan jam makan ya, ya. Ayeuna belum kan, mungkin nggak ada karbohidrat ke otak. Mata kelama jawabnya, hidup itu harus sederhana atau tidak boleh sederhana? Sederhana. Kalau saya punya prinsip, sikap harus sederhana, hidup tidak boleh sederhana. Saya kudu apal 30 juz, saya kudu taraweh full, saya kalau tidak hafal sajuz minimal khotam sebulan sekali. Sederhana tidak? Sederhana tidak? Anda makan sederhana, 2 ayat gecekap kan gitu. Hari kamu nanti taraweh gimana nya, saminggu sekali ge cekap. Dah hidup makan harus sederhana tuh ya. Kamu dapat apa namanya THR berapa? 5 juta, sedekah sabaraha? Saya mah sederhana we 100.000. Jadi saya punya prinsip, hidup mah tidak boleh sederhana, sikap harus sederhana. Jadi pandangan hidup tuh nggak boleh sederhana. Makanya saya suka bilang sama adik-adik, anak-anak yang masih bunda-bunda, kalau kalian masih muda, jangan sederhana hidup tuh. Harus jadi orang kaya, harus jadi orang yang berilmu, harus jadi orang soleh, harus jadi orang kuat. Kan tidak sederhana itu Pak, tidak sederhana. Tah mulai loading. Dari dulu teh aku disuruh hidup cek saya mah. Nih anak-anakku sekalian, kalian tidak akan sukses dalam kuliah dengan IPK 3,7 ya. Nggak usah kayak saya 3,9 lah, Anda mah 3,7 aja kan gitu. Bisa nggak sih IPK Anda 3,7 kalau hidup Anda sederhana? Saya mah Ustadz ku lulus ge udah alhamdulillah sederhana we, saya mah transkrip nilai C juga kan, hidup mah kudu sederhana. Tah hidup tidak boleh sederhana, tapi sikap harus sederhana. Sikap ya gitu loh, bedakan dia antara sikap dan hidup gitu. Nah Ramadan ini kita tidak boleh sederhana, Ramadan ini tidak boleh sederhana ya. Lagi Ramadan, rawatib jangan sampai ada yang kosong. Duhur, qobla duhur 2, ba'da duhur 2, ba'da maghrib 2, ba'da isya 2, qobla subuh 2. Minimal rawatib tidak boleh sederhana, full. Hafidhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra rakaat. Kata Abdullah bin Umar, saya jaga 10 rakaat. Itu minimal 10 rakaat. Anda boleh 12 rakaat, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur. Anda boleh 14 rakaat, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur. Caranya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, masih kekeh mau hidup sederhana? Nggak boleh sederhana. Rawatib full ya. Baca Quran targetnya mesti gimana Pak? One day one juz, one day half juz, atau one day one page, atau one day one ayah. Nah kalau orang yang hidupnya sederhana, nu penting mah orang banyak maca Quran sederhana we, alif lam mim shadaqallahul azim, sederhana ya. Saya mah nggak mau sederhana kayak gitu. Jadi gimana? Tiap ba'da sholat 2 lembar, duhur 2 lembar, asar 2 lembar. Percaya ke saya, kalau teman-teman punya program tiap ba'da sholat 2 lembar, bukan 2 halaman Pak ya, 2 lembar, dipastikan 1 bulan khotam Al-Quran ya.
Nggak percaya? Coba. Anda mah kia, insya Allah saya mah percaya. Anda nggak nyoba. Coba omongan saya, ya bener nggak? Kalau saya bilang ba'da sholat 2 lembar, Anda baca ba'da sholat 2 lembar, ba'da subuh 2 lembar, terserah ketang mau ba'da mau qobla terserah. Pokoknya tiap sholat Anda baca 2 lembar. Percaya ke saya, 1 bulan 30 juz Anda tamatkan. Saya berharap saudara-saudara tidak percaya dengan omongan saya dan Anda buktikan. Tapi banyak ibu-ibu kalau saya ceramah gini, Ustadz abdi mah percantan ka Ustadz, jadi tidak perlu dibuktikan. Ya. Jadi hidup mah tidak boleh sederhana, Pak, ya gitu loh. Nah, itu poin yang pertama, bahwa Ramadan itu jangan hiduplah secara tidak sederhana. Berarti target-target kita kudu bagus. Nah, saudara-saudara sekalian, Islam itu agama yang mengajari kita untuk selalu punya cita-cita besar, cita-cita agung, namanya azam. Apa? Bukan ajam, azam, ajam. Iya, orang Sunda mah, ya. Azam jadi ajam, ya. Jadi Islam itu mengajari kita harus punya azam. Kalau bahasa sederhananya, kita harus punya dream, mimpi. Orang-orang hebat itu dia mimpinya hebat, gitu. Pak Khairul Tanjung nggak mungkin bisa masjid sehebat ini kalau beliau tidak punya mimpi. Iya nggak sih? Pak Khairul Tanjung tidak mungkin punya bisnis mall di mana-mana. Yang paling pokok tidak mungkin bangun masjid ini, ya. Dan setahu saya bangunan masjid ini tidak menyebarkan ini apa namanya proposal. Kan namanya di RW Anda kan, di RW Anda kan renovasi kamar mandi proposal, tanda tangan RT RW DKM kan gitu. Nah, nu nyumbang teh ningali nu sebelumna. Saya nyumbang sabaraha intip Asep Saifuddin 500.000. Oh, si Pak Asep ini 500 gitu ya. Kebayang nggak kalau Pak Khairul Tanjung tidak punya dream, nggak mungkin ada masjid semegah ini. Jadi suatu yang besar itu dimulai dari dream, mimpi, dream it, mimpikan itu. Ya, bahasa agamanya apa? Azam. Faida azamta, kalau kau punya cita-cita agung, fatawakkal ala Allah, tawakallah kamu kepada Allah. Mimpi saja nggak cukup, Pak. Kita harus yakin dengan apa yang kita mimpikan. Ya, dream it, believe it, yakini, kudu yakin, Pak. Mimpi Bapak di Ramadan ini apa? Khotam Quran. Yakini, Anda katakan, aku harus, gitu. Kenapa para pendaki gunung bisa menundukkan gunung tertinggi? Gunung tertinggi di Indonesia apa? Hah? Aya nu bilang iya Tangkuban Parahu. Bandung eta mah, bukan. Pertanyaan saya gini, gunung tertinggi di Indonesia der Tangkuban Parahu. Gunung apa? Jayawijaya. Pertanyaan saya, kenapa saudara-saudara kita ada yang bisa menundukkan gunung Jayawijaya? Dikatakan menundukkan karena gunung setinggi itu finally ada di telapak kakinya. Benar nggak sih? Kalau gunung tertinggi di dunia apa? Everbest. Ya. Teman-teman, gunung tertinggi di dunia kenapa bisa ditundukkan oleh kaki para pendaki? Kenapa? Pertama, memimpikan, aku harus menundukkan gunung Jayawijaya. Believe it, aku yakin. Kudu yakin. Gimana Anda bisa mewujudkan mimpi uang Anda saja nggak yakin? Gimana saya bisa mewujudkan mimpi saya kalau saya sendiri nggak yakin? Kudu yakin dengan cita-cita agung kita.
Jadi pertama, dream it, mimpikan itu. Mimpi kita itu harus agung, harus besar. Berarti tidak boleh sederhana. Tidak boleh sederhana. Kalau mimpi mah, makanya kalau anak kita bermimpi, aminkan. Mama, aku pengen jadi dokter spesialis. Dokter, ranking sesuai jumlah murid, dokter. Nah, ya. Jadi kalau anak kita bilang, papa, aku pengen jadi dokter, iya, ku papa didoakan. Kamu jadi dokter yang pintar, yang rendah hati, yang banyak nolong orang. Sok ku papa didoakan, gitu. Mama, aku pengen jadi ulama. Alhamdulillah, sok ku mama didoakan jadi ulama besar, ulama hebat. Mama, aku jadi ulama. Lah, ulama wal asri ge sok pahili jeung watini kamu mah. Walaupun bener budak teh sok pahili teh sok ketuker wal asri jeung watini, tapi karena dia punya dream, yakinkan, iya, kamu bisa jadi ulama besar, gitu. Ya. Ayah, mama pengen belajar dagang ya, dagang online. Lah, mama rugi, mama mah. Kata dagangan teh dipakai ku mama teh. Lain dijual. Kabayang teh, Pak? Istri bapak tidak akan jadi business woman, tidak akan jadi pebisnis. Wong kakara dagang latihan juga. Moal mama moal bisa. Ya. Mama jualan kerudung dipakai gere ku mama sok. Itu kabayang tuh, orang bermimpi kemudian dijatuhkan. Jadi Islam itu mengajari kalau ada orang berniat baik, kuatkan. Apa arti watawasobil haq watawasobis sob? Saling menguatkan dalam sabar. Jadi kita itu dalam kebaikan kudu saling menguatkan. Makanya kata Nabi, hakul muslim alal muslim situn. Di antara kewajiban muslim terhadap muslim itu ada 6. Salah satunya, ya, wa idzastan sohakafan sohu. Kalau temenmu minta nasihat, nasihati. Nah, nasihat itu kudu menguatkan, meyakinkan. Teh, aku teh punya anak eta nomor 2, sholatnya meni susah banget. Harus gimana ya? Teteh, insya Allah ku saya didoakan anak teteh soleh. Saya yakin teteh getos ngadoa. Ya berjuanglah sebisa kita. Da anak teh ujian. Nabi Nuh saja kan diuji oleh anak. Sok ku saya didoakan. Jadi nasihat itu harus bersifat meyakinkan dan menguatkan. Teteh, anak aku nomor 2 meni susah teh sholatnya. Ya tuh indung naga jika kieu. Emang kamu solehah? Kamu ge parah. Ya tuh anak kamu ge. Nah, Pak Bu, itu kan nggak boleh kayak gitu. Ya. Duh, aku mah ya kalau ngapalin Quran teh susah hafal teh. Terus apalkeun, pahalana ngalir terus, itu hikmahnya. Gitu. Jangan sampai aku tanya ngapalin Quran susah bisa. Ya, dah kamu mah bodoh atuh dah. Moal hafal ari kamu mah. Kan kamu baheula ranking sesuai jumlah murid kan? Pernah kamu masuk 10 besar, muridnya 10 orang kan kamu? Ya, moal hafal atuh. Jadi dream it, believe it. Nah, terus apa? See it, maksudnya imajinasikan. Jadi gini Bu, saya mau mendaki gunung, ada di otak saya mendaki gunung. Saya yakin, imajinasikan saya bisa sampai di situ. Bayangkan bahwa saya bisa menginjakkan kaki di gunung itu, diimajinasikan. Ramadan ini aku harus baca Quran tiap sholat 2 lembar. Yakinkan, bayangkan. Jadi ba'da sholat atau sebelum sholat salembar, ba'da sholat salembar, sebelum sholat. Bayang teh kan Idul Fitri teh tamat gitu. Perlu ada dibayangkan, harus ada diimajinasikan, divisualisasikan dalam pikiran kita gitu. Di sini ada yang susah bangun pagi nggak? Oh, Anda makan ahli ibadah ya. Jadi sorry pertanyaan saya ini sangat tidak elok sebenarnya mempertanyakan Anda ya. Sorry, maaf ya, afwan kata orang Arab.
teman-teman, kalau Anda ingin bangun pagi, satu, itu harus jadi cita-cita Anda. Dua, harus yakin bahwa Anda bisa bangun pagi. Imajinasikan jam 3 begitu alarm berbunyi, aku bangun, aku wudhu, aku sholat. Imajinasikan. Itu teh perlu, Pak. Dia akan menggerakkan menggerakkan apa istilahnya itu, otak bawah sadar kita. Otak bawah sadar kita itu ada sebuah gambar bahwa aku bangun jam 3, aku wudhu, aku sholat. Iya, kita belum apa, kita masih mau tidur. Aku bangun jam 3. Nah, ya, itu kan dream it, mimpikan. Pokoknya kudu tahajud jam 3. Yakin aku bisa bangun. Imajinasikan bangun, wudhu, ya, pakai baju yang rapi, sajadah, sholat, gitu. Itu teh bakal menguatkan, ya, gitu. Nah, terus yang berikutnya kita harus pray it, berdoa agar diberi kekuatan untuk mewujudkan apa yang kita mimpikan, apa yang kita yakini, apa yang kita imajinasikan. Mohon ya Allah, beri hamba kekuatan untuk mewujudkan itu semuanya, gitu. Ini kita lagi cerita persiapan Ramadan, ya, gitu, gitu, supaya kita punya planning yang bagus. Berdoa memohon kepada Allah karena kita yakin kalau Allah sudah menolong kita, tidak ada siapapun yang bisa mengalahkan, ya. Nah, yang berikutnya teman-teman sekalian, kita harus merencanakan dengan matang, ya. Jadi maksudnya aksinya itu bagaimana? Contoh tadi, ya, mimpi kita apa? Baca Quran Ramadan 30 juz, yakini. Terus apa tadi? Imajinasikan, berdoa, rencanakan gimana? Ini yang 30 juz itu gimana pembagiannya? Direncanakan. Apakah per 1 jam 1/4 halaman? Apakah per sholat 1 halaman? Semua, sehingga terukur. Maksud direncanakan apa? Duhur ini aku baru 2 lembar nih, padahal harusnya sudah tak. Iya, kalau tidak punya rencana. Mataku udah direncanakan, harusnya duhur itu aku sudah 8 lembar, ini aku baru 1. Kenapa Anda bisa mengatakan, wah, aku punya hutang nih 7 lembar lagi? Karena Anda merencanakan, gitu. Yang datang ke sini dengan direncanakan, dan yang nggak sengaja beda persiapannya. Kenapa kamu ngaji nggak sengaja, ya, banyak orang, ya udah, aku dengerin. Nah, sama nggak dengan yang direncanakan, ya? Pokoknya pulang kantor naik ini, matak yang direncanakan mah beda. Di tas nanti aya buras. Kan mun lapar teh direncanakan, ya pasti baru selesai jam 8 lewat. Jadi ketika saya ceramah, karena direncanakan, dia itu diam-diam gini. Nggak apa-apa, Bu, dah makan mah tidak membatalkan wudhu, tapi kumur-kumur, gitu. Kita break dulu, ya. Alarm saya sudah bunyi. 5 menit lagi azan, biar kita persiapan, ya. Alhamdulillah, sahabat percikan iman yang Allah muliakan, sungguh merasa nikmat kita awali dengan sholat maghrib, ada kajian, kita break dengan sholat isya, ya. Kita lanjut. Tadi sudah saya sampaikan di awal, ini review sedikit, ya, bahwa hidup itu tidak boleh sederhana. Jangan. Hidup itu tidak boleh sederhana. Apalagi berpuasa. Ibadah tidak boleh sederhana.
sedekah tidak boleh sederhana, berdoa tidak boleh sederhana, harus selalu yang terbaik, harus selalu yang paling bagus. Nah, tadi sudah saya sampaikan beberapa langkah. Pertama, dalam hidup itu kita harus azam. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Harus punya cita-cita agung, cita-cita besar, punya dream, punya mimpi. Kan ayah dulu film apa? It's my dream gitu loh, pernah rame ya. Ya. Layang-layang terbang apa layang-layang putus? Nah. Jadi kita harus punya dream, ya. Punya cita-cita agung, punya mimpi. Dream itu harus diyakini. Believe it, yakini itu. Lalu imajinasikan bahwa kita sampai ke apa yang kita cita-citakan itu, apa yang menjadi harapan kita itu. Lalu berdoalah agar apa yang jadi cita-cita kita, apa yang kita yakini, apa yang kita imajinasikan itu menjadi kenyataan. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kudu ada langkah-langkah terukur. Kita rencanakan untuk mewujudkan itu. Dan do it, work it. Kerjakan. Apa artinya rencana kalau tidak dikerjakan? Ada kan yang hari-harinya itu suka ditulis, ya. Tarawih, tadarus, mendengar tausiah, tulis, tapi tidak dikerjakan, ya? Tidak dikerjakan. Berarti work it, do it, itu harus dikerjakan. Nah, setelah kita kerjakan, jangan merasa terbebani, enjoy it, nikmati. Bu, Pak, ibadah teh kudu dinikmati, tahajud kudu dinikmati, ya, gitu. Kalau imam rada panjang, nikmati. Kan ada taraweh imamnya agak panjang, ibu-ibu teh mendekati DKM, Pak DKM bacaannya bagus tapi meni panjang pisan, ya. Apa tidak ada imam yang lainnya, gitu. Nah, berarti tidak menikmati. Pas imamnya diganti, ya, langsung rakaat pertama alif lam mim Allahu akbar, rakaat kedua yasin Allahu akbar, ya, rakaat ketiga shod, rakaat keempat qaf. Begitu bubar teh Pak DKM, nah iya saya Ustaz bisa. Jadi ternyata kita kudu menikmati. Bahkan Rasul pernah mengatakan, arihna ya Bilal bis shalah. Bilal, yuk hibur jiwa kita dengan sholat. Jadi Nabi itu menjadikan sholat itu sebagai sebuah kenikmatan. Saum itu kita nikmati, tausiah itu kita nikmati. Makanya tidak heran saking nikmatnya tausiah, lep, gitu kan? Saking nikmatnya mungkin. Nah, terutama bapak-bapak paling sering menikmati itu khutbah Jumat, ya. Awalnya memang jika serius kita, ya. Begitu komat ya, udah lagi sih. Nah, jadi yang dimaksud menikmati itu kita memang menikmati bacaan, menikmati sholat, ya. Teman-teman sekalian, jadi 7 langkah untuk mewujudkan cita-cita agung, ya, atau ketidaksederhanaan. Tadi saya bilang kita nggak boleh sederhana. Sikap harus sederhana, sikap, ya. Sikap itu harus sederhana. Tapi mindset nggak boleh sederhana, gitu. Kudu ideal, kudu bagus. Nah, betapa dalam Islam itu memimpikan sesuatu sangat penting. Makanya Nabi sampai mengatakan, apa kata Rasulullah SAW?
idza sa'altumul jannata fas'alul firdausa fa innaha alal jannah. Kalau kau minta surga, minta firdaus, itu surga tertinggi. Berarti mimpi kita semua masuk ke surga firdaus. Amin. Jadi jangan pernah gini, ya Allah beri saya surga, kelas melati juga nggak apa-apa ya Allah, saya mah ku di halamannya juga udah cukup ya Allah. Jangan, minta firdaus. Nah, itu gambaran pengantar sebenarnya bagaimana kita menyikapi Ramadan nanti ya. Ada berapa langkah? Nah jadi 10. Nah jadi 5. Dream it, believe it, see it, pray it, plan it, work it, enjoy it. Pakai it semua. Mimpikan, yakini, terus imajinasikan, mohonkan pada Allah, planningkan, rencanakan secara terukur, karena dream itu kadang-kadang tidak terukur ya. Kemudian apa? Kerjakan, work it, kerjakan, dan enjoy it, nikmati. Teman-teman, kalau Anda datang ke sini tidak menikmati, itu kapok. Ayah, gimana pengajian teh? Demi Allah kapok, moal ka ditu deui. Nah, Anda tapi kalau Anda enjoy, senang, ayah, gimana pengajian tuh? Ya alhamdulillah mah, mudah-mudahan nanti udah Ramadan ada lagi. Kalau Ramadan kadangnya kan ada tarawih, ayah menikmati deh. Ayah kan tidak sempat kalau pagi-pagi dengar tausiah, siang nggak dengar tausiah, nggak sempat. Ya lumayan mah lah, pulang kantor ayah duduk dengerin, ayah menikmati banget. Jadi kita kudu enjoy, kudu menikmati gitu. Di sini ada yang senang bersepeda nggak? Ada ya. Ada bersepeda capek ente? Capek. Ngos-ngosan. Kenapa Anda ulang-ulang? Anda enjoy, Anda senang. Ya. Di sini ada ibu-ibu nusok senam tara? Ada instruktur senam. Nah, Anda senam nih, wah sampai mandi keringat. Kenapa nggak kapok? Kenapa? Anda enjoy. Jadi suatu yang dinikmati, walaupun ada penderitaan, kita akan ulangi lagi. Saya yakin teman-teman di sini nih, saya lihat wajah Anda itu rajin tahajud. Kenapa? Karena Anda menikmati, enjoy, menikmati, ya. Jadi memang ibadah harus dinikmati, baca Quran harus dinikmati, ya. Bu, kalau ibu beres-beres rumah, menikmati, happy. Ibu sok beres-beres rumah kan, istrika, ada ibu nggak punya asisten rumah tangga, istrika, ngelipat baju, nyuci piring, masak gitu. Kalau ada enjoy, nggak kerasa, selesai. Tapi kalau Anda tidak enjoy, tidak menikmati, ya, pasti setelah capek gitu nulis status di WA status, aing mah babu, mending babu digaji. Ya, itu orang rugi Pak. Kenapa? Dia capek-capek tidak bernilai ibadah karena dia tidak menikmati. Padahal istri itu pintu surganya di situ, Bu. Ini saya ingin tanya. Ari Khadijah miskin kaya Pak? Berarti beliau sederhana ente? Masa sederhana kaya, gimana sih? Berarti beliau tidak sederhana, tapi sikapnya sederhana, ya, hidupnya tidak sederhana, bergelimang harta Pak. Khadijah itu seorang pengusaha hebat. Anda baca di dalam sejarah, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahannuth itu merenung karena merasa khawatir dengan keadaan masyarakat, naik ke Gua Hiro. Kalau naik itu dari kaki gunung cuma 45 menit, ya. Turun nama sih 3 menit gak bisa ngagulutuk. Nah langsung disolatkan di Masjidil Haram. Jangan.
ya. Anda itu kalau di sana di Gua Hiro feel-nya itu dapatnya malam. Makanya saya kalau sama jamaah ke Gua Hiro suka habis makan malam jam 9 ya ke sana, feel-nya tuh dapat banget. Kalau siang saya belum pernah, kayaknya panas, berdebu, tapi kalau malam itu enak kan gitu. Saya selama jalan ke Gua Hiro suka berpikir ya, Bunda Khadijah itu yang nganterin makanan ke suaminya. Kalau Bunda Khadijah punya pembantu ente Bu? Punya nggak? Punya. Kumaha? Jangan ragu, punya karena dia kaya. Tapi begitu nganterin makanan untuk suaminya tidak nyuruh pembantu. Kenapa? Beliau menikmati menjadi seorang istri. Gitu loh. Ibu mah kadang tidak menikmati. Ayah pulang kantor teh, ayah mau minum kopi? Iya. Pakai gula enggak? Enggak usah. Bi ngadamal kopi ke bapak. Tong digulaan ya. Sakedik we gulaan. Diabetesnya jadi si bapak teh. Jadi cuma ngomong sini. Tah Bu, ibu teh tidak menikmati ibadah jadi istri. Pak Ari Bapas kalau belanja suka bawain keresek belanjaan. Alhamdulillah, berarti bapak menikmati sebagai suami. Padahal bapak itu direktur di perusahaan, direktur, tapi kalau istri belanja bawa gitu ya. Istrina dengan tasnya gini, enggak lah tuh ayah, nah, gitu. Suaminya, bapak apakah terhina? Merasa terhina? Enggak Pak, asal Anda nikmati itu sebagai ibadah gitu. Nah itu rumus yang tadi, believe dream it, believe it, see it, pray it, plan it, work it, enjoy it. Nah itu rumus Ramadan tah. Nah sekarang kita lihat kualitas orang berpuasa itu ada 4. Orang yang manusia dalam menyikapi Ramadan itu ada 4. Pertama, syarrunas, seburuk-buruk manusia yang melewati Ramadan, yaitu su'ul bidayah wa su'ul khotimah. Dari mulai Ramadan nepi ke akhir lalai. Dari mulai hari pertama puasa ikut, siangna buka jeung babaturanna ya. Siang buka ya, maghrib datang jika nu lulus ikut buka. Dari hari pertama nepi hari terakhir puasana hancur ya. Taraweh enggak, sholat wajib enggak. Itu syarrunas, kualitas Ramadan paling buruk. Dari awal Ramadan, tengah Ramadan, ujung Ramadan, enggak ada baik-baiknya. Itu syarrunas, seburuk-buruk manusia dalam mengarungi Ramadan ya. Insya Allah di sini mah nggak ada yang kayak gitu, Insya Allah ya. Mal mungkin lah ahli surga kayak gitu kayak Anda mal mungkin. Nah ini mah lagi cerita tentang ahli neraka ya. Nah jadi ada orang yang syarrunas, seburuk-buruk manusia dalam menjalani Ramadan. Awal Ramadan, tengah Ramadan, ujung Ramadan nggak ada bagus-bagusnya ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, abghadun nas, manusia yang paling rugi dalam mengisi Ramadan. Bagaimana ruginya? Husnul bidayah, awalnya mah semangat Ramadan teh, wasu'ul khotimah, makin bertambah hari makin males. Hari pertama mah ya sajuz taraweh, hari kedua setengah juz ya. Taraweh saparapatna. Jadi dia semangat nanti cuma 5 hari. Nah setelah itu mah taraweh ditinggalkan gitu. Bahkan puasa ge bolong-bolong. Nah itu namanya abghadun nas, manusia yang paling rugi dalam mengarungi ibadah Ramadan. Awal Ramadannya bagus,
tengah kesananya buruk. Ya. Mudah-mudahan di sini jangan ada yang begitu, ya. Insya Allah enggak ya. Nah, yang ketiga, arbahun nas, manusia yang beruntung mengarungi Ramadan. Kenapa beruntung? Su'ul bidayah, awal Ramadan jelek, nggak sholat taraweh, kalahkan namatin drama Korea. The Glory tinggal 2 episode kan gitu. Dari 16 episode kan pas Ramadan teh eta teh 14 episode, berarti 2 episode gitulah. Hari pertama taraweh kosong, hari kedua taraweh baca Quran kosong, ya. Hari ketiga nyaris batal, kagoda, ya. Hari keempat, nah ada pencerahan nih, taraweh baca Quran, ta'lim, sedekah. Wih, dia itu ternyata awalnya jelek, tapi makin hari makin bagus, makin bagus, makin bagus, makin bagus. Itu namanya manusia yang beruntung. Awal Ramadannya jelek, tapi kemudian makin hari makin bagus. Nah, yang keempat itu khairun nas, manusia yang paling baik. Dari mulai awal Ramadan, tengah Ramadan, ujung Ramadan, modelnya itu progresif naik. Nah, teman-teman mah tipe yang keempat kelihatannya. Nah, karena amin ayeuna udah jelas, Ari udah jelas cicing, Anda mah jadi gimana ya? Sok tara nyambung gitu. Ari can apal amin, Ari sudah dijelaskan diam. Cek Anda tehnya aminnya udah tadi. Nah, jadi Bu, yang paling hebat ya, kalau kita menggunakan rumus yang 7 tadi, kita memimpikan, kita meyakini dan seterusnya, kita berharap menjadi orang yang kualitas Ramadannya itu terbaik. Jadi dari awal udah bagus karena kita sudah memimpikan, kita sudah mengimajinasikan, kita sudah merencanakan, sudah jelas langkah-langkahnya. Dan kita menikmati itu, maka dari awal dikategorikan sebagai orang yang menikmati. Maka itulah yang disebut dengan khairun nas, sebaik-baik manusia dalam memasuki ibadah Ramadan. Nah, jadi di kesempatan ini kita tinggal menentukan kita mau yang mana, gitu ya. Saudara-saudaraku tercinta, ada satu doa yang wajib dihafal ya, apalagi di Ramadan ini nanti mustajabud doa. Anda perlu tahu bahwa Ramadan itu syahrud doa, bulan terkabulnya doa. Bahkan Nabi mengatakan di antara orang-orang yang doanya mustajab, da'watus shaimi hatta yuftira, doanya orang yang berpuasa hingga berbuka. Dan kalau Anda perhatikan, ayat tentang doa itu unik, disisipkan ketika Allah berfirman tentang saum. Ramadan itu dibicarakan di Al-Baqarah 183, 184, 185 itu Ramadan. 186 doa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Itu doa ayat tentang Ramadan. Nah, ayat tentang doa 187 bicara tentang Ramadan lagi. Jadi gini, 183, 184, 185 bicara saum, 186 bicara doa, 187 bicara saum lagi. Berarti ayat saum disisipkan ketika Allah berfirman tentang doa. Ini isyarat Ramadan itu bulan mustajabud doa. Ada doa yang sebaiknya dihafal ya. Surat Asy-Syu'ara 83 sampai 85. Rabbi habli hukman, ya Allah beri kami ilmu, hikmah. Rabbi habli hukman, beri kami hikmah ya. Jadi Ramadan itu harus membuat kita
banyak mendapatkan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu punya beberapa makna. Pertama, hikmah itu artinya ilmu yang mendalam, itu hikmah. Yang kedua, hikmah itu artinya ilmu yang diamalkan. Al ilmul ba'itsu ilal amal, ilmu yang diamalkan itu hikmah, ya. Dan yang ketiga, hikmah itu ajakan yang bijaksana, omongan yang bijaksana. Surat apa Bu? Udah ketemu? Asy-Syu'ara ya, 83, betul? Ya, Asy-Syu'ara 83 sampai 85. Robbi habli hukman, ya Allah beri saya hikmah. Jadi saum Ramadan itu harus membuat kita menjadi orang yang penuh hikmah. Ilmu kita nambah, semangat beramal kita meningkat, kearifan kita ya juga makin hebat. Robbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin, ya Allah dekatkan kami dengan orang-orang soleh. Bapak Ibu, diharapkan Ramadan itu teman-teman kita makin soleh ya. Taraweh ada kiri kanan ada teman, majelis taklim ada teman. Ya Allah dekatkan hamba dengan orang-orang soleh gitu. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin, ya Allah jadikan hamba menjadi pembicaraan baik, tutur kata yang baik kalau sudah tidak ada. Jadi kita mohon ya Allah, jadikan saya ini tutur kata yang baik, diomongin kebaikan saya oleh generasi sesudah saya. Berarti kalau kita sudah apa? Sudah meninggal tuh yang diomongin dari kita teh kebaikan, bukan keburukan. Nah, teman-teman, Ramadan itu harus mengasah diri kita menjadi orang yang bisa meninggalkan kenangan indah. Ya. Indah loh Pak kalau Bapak meninggal lebih dulu ya, bukan ngadoakeun Bapak cepat mautnya, iya mah indah kalau Bapak meninggal lebih dulu. Tapi kata istri Bapak teh, kata istri Bapak, "Aa, ku mamah didoain, Aa teh soleh seperti ayah kamu. Ayah kamu mah bager pisan, soleh pisan, amanah, tekun, jujur. Sok Aa, kalau kamu jadi ayah, contoh bapak kamu." Berarti bapak jadi apa? Bapak jadi apa? Pembicaraan baik. Nah, Ramadan tuh kudu membuat kita kalau meninggal teh dibicarakan baik, Pak. Jangan sampai Pak, kabayang tuh mun bapak tos mautnya udah meninggal. Kalau kamu jadi ayah, satu aja, jangan kayak bapak kamu. Nah, bapak kamu teh parah pisan ya Allah. Tara sholat, tara puasa, ya, jeung bodoh di bapak kamu teh, gitu. Jeung pedit ya kan gitu. Pokoknya jangan kayak bapak kamu, ya, jangan. Kan alhamdulillah bapak kamu teh pondok umur, nah. Jadi mamah teh tidak terlalu lama menderita teh, kan gitu. Tuh Pak, kabayang tuh tah, kita meninggal terus diomongin, ya. Memang sih istri bapak nggak akan separah itu. Ini makan contoh yang hiperbolik ya, yang diada-adakan. Bu, indah kalau ibu meninggal lebih dulu. Setelah ibu dikuburkan teh, suami ibu bilang gini, teteh, nanti kamu kalau jadi ibu, contoh tuh mamah kamu. Mamah kamu mah sabar, soleha, rajin ibadah, tutur katanya baik. Ayah rumah tangga dengan mamah kamu 18 tahun, udah gak pernah dengar kata-kata yang nyakitin ayah. Sok kamu teh kalau jadi istri, contoh tuh mamah kamu. Indah gak Bu? Indah. Ibu tenang di alam barzah dan diomongkan kebaikan, ya. Kabayang tuh Bu, kalau ibu sudah meninggal, suami ibu ngomong gini, teteh, anak-anak, gimana setelah mamah kamu meninggal? Apakah sedih atau tenang? Tenang. Ya ayah juga sama begitu nak, lebih tenang ya kan gitu. Ya. Jadi gimana? Ya gitulah ayah.
sedih sih sedih, tapi kok asal lebih enak sekarang ya. Tuh kabayang tuh kenapa gitu nak. Ya gitulah si mamah mah dah apapun salah si mamah mah. Aku belajar sungguh-sungguh, belajar bari ranking butut gitu kan aku teh itu ya. Sekalinya nilai aku bagus niron teu nyontek enggak, mamah mah terpercaya kamu nilai bagus. Jadi si mamah mah salah, serba salah. Cek bapak nanti, nah itu apalagi ayah nak. Kan ngeri kan. Jadi maksud saya apa, saya dan anda itu akan meninggalkan jejak. Hati-hati tuh, apakah kita ini jadi buah tutur kata yang baik atau buruk. Life is a choice, hidup mah pilihan, mau ninggalin baik apa ninggalin buruk gitu. Kadang Pak, ini bapak-bapak ya, ada satu perilaku, bukan perilaku, kebiasaan, asa cetek Pak, asa sederhana, tapi kalau kita lakukan dengan tulus, dengan ikhlas dan konsisten, begitu bapak meninggal pasti diomongin sama istri. Bapak teh tipe kalau pagi-pagi udah sholat subuh, udah segala macam teh mukaan hordeng, bapak kerja teh muka hordeng ya gitu, jendela dibuka gitu. Kadang karena masih pagi-pagi kan masih gelap ya, bapak ambil sapu halaman di depan rumah bapak teh ada pohon ini, sasapu gitu ya, dah gitu. Cetek Pak, sederhana ya. Mun bapak meninggal pasti istri bapak bilang gini, udah waktu ayah papa kamu teh hordeng teh jam genep teh geus dibukaan, halaman teh geus bersih, papa kamu mah hebat. Sederhana kan, cuma buka hordeng Pak. Sok sederhana kan. Ibu sederhana, kalau suami pulang dari kantor, ibu selalu nyiapin minum. Suami anda teh bukan tipe orang yang harus dilayani, tapi ibu teh selalu siapin minum. Sederhana Bu. Kalau ibu meninggal, pasti suami ibu bilang gini ke anak-anak, ayah mah kalau pulang teh sok inget sama mamah kamu, biasanya udah ada gelas di sini teh, udah ada air. Kan ibu Tara kan suka ini, ayah tuh di itu China tuh gitu kan. Di dispenser tak gitu. Di sini ada di antara anda suami yang tidak tahu nyimpen gelas di mana, tidak tahu nyimpen piring di mana, tidak tahu nyimpen sendok di mana, tidak tahu nyimpen peso di mana. Ada ente? Berarti istri anda hebat. Sampai anda tidak tahu nyimpen piring di mana, semua ready. Tapi ayah bapak-bapak nu segala dikuasai kakaratak. Gitu. Pokoknya dia tahu nyimpen peso di mana, nyimpen gunting di mana, nyimpen baki di mana. Kenapa? Da istrina tara nyiapkeun. Matak saya mah kalau gini, gampang saya mah kalau untuk menilai ya si istri si bapak teh rajin teh atau perhatian teh. Pak, hari bapak terang teh nyimpen piring. Pak am cowet toy abdi mah terang. Gitu. Sendok terang, sendok nu alit, garpu ya, peso, gunting abdi mah terang. Geus bisa menilai saya istrina. Geus bisa. Karena ada bapak-bapak yang dia nangis Pak waktu umroh. Pak saya tuh baru kaget saya setelah istri saya meninggal, saya tidak tahu loh di mana nyimpen gelas, kan pakai lemari gitu. Saya tuh sampai mau ngambil gelas dibuka satu-satu. Saya bilang pasti ya gitu Pak, saya tuh kalau makan gelas udah ada, sendok udah ada, semua udah ready. Padahal saya tidak mau dilayani gitu, tapi istri saya mengatakan, biar ayah, ini lahan ibadah mama, kasihlah mama lahan ibadah gitu. Tapi kan ibu mah kieu, da salaki urang mah bager. Salaki urang mah bager, saya bager pisan ya. Maneh nama nyeun nasi goreng ku sorangan. Ya. Iya, terus udah makan dia menyuci piring teh. Salaki urang mah bager pisan ya Allah. Benar suami anda bager, tapi anda tidak punya kenangan manis di mata suami, tahu nggak? Gitu. Ya. Nah, ribu seserian istighfar. Jadi kalau ayah nu kieu kok paham tahu. Da tina wajah ge geus kabaca atuh. Maksud saya itulah. Artinya apa? Saya lagi cerita apa?
waj'al li lisana sidqin fil akhirin, ya Allah jadikan saya bahan pembicaraan baik kalau saya sudah tidak ada. Gitu loh. Caranya gimana? Ya tinggalkanlah amalan-amalan dan perilaku-perilaku yang bisa dikenang oleh siapapun, terutama oleh lingkaran terdekat kita. Bukankah hari demi hari yang kita lewati, kita ini sedang menorehkan lukisan di atas kanvas kehidupan? Omongan kita, perilaku kita, perbuatannya itu seperti kanvas, seperti lukisan yang kita torehkan di kanvas kehidupan. Begitu kita meninggal, nih lukisan ini akan berbicara. Apakah kita ini dalam hidup inspiratif ataukah mengerikan? Jangan lupa, life is a choice. Hidup itu pilihan. Nah, Saum mengajari kita untuk selalu meninggalkan jejak yang bagus, Pak. Nah, finally, ujungnya ayat itu indah. Ya, waj'alni mi warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikan saya pewaris surga yang penuh kenikmatan. Nah, saya baca di dalam beberapa tafsir, ini isyarat kalau orang banyak diceritakan kebaikannya, itu isyarat ahli surga. Ya, saya ulangi ya. Ayat yang 83, ya Allah beri saya hikmah, dekatkan saya dengan orang soleh. Jadi mohon hidupnya dibimbing dengan ilmu, lalu didekatkan dengan orang yang baik-baik. Lalu ya Allah jadikan aku bahan pembicaraan baik kalau aku sudah tidak ada. Baru jadikan aku pewaris surga yang penuh kenikmatan. Nah Pak, Bu, makanya kalau orang sudah meninggal banyak dibicarakan kebaikan, semoga itu tanda surga. Iya, dibicarakan kebaikannya, karena di doa itu nyambung, Pak. Nyambung, Bu, doa itu. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin, ya Allah jadikan saya bahan pembicaraan baik kalau saya sudah tidak ada. Waj'alni, jadikan saya pewaris surga yang penuh kenikmatan. Jadi kalau kita sudah meninggal dibicarakan kebaikan oleh anak, oleh istri, oleh suami, oleh teman, oleh sahabat. Almarhumah orang soleh, almarhumah orang baik, aku kerja sama dia 20 tahun, aku mah belum pernah gitu dengar dusta, tidak pernah dia khianat, dia tuh orangnya amanah. Hampir teman-temannya ngomong kayak gitu. Itu tanda-tanda surga. Gitu loh, Bu. Kenapa? Karena ya dari omongan baik, beri aku ya Allah surga yang penuh kenikmatan. Nah ini kemudian ditafsirkan. Ada nggak di antara anda yang kalau meninggal, ada yang meninggal tuh, Bapak Ibu, apakah almarhum orang baik? Baik, kan gitu kan? Ya nggak? Sebenarnya aslinya yaitu mah kultur, tapi aslinya gini, kalau ada orang meninggal, pikiran dan hati anda, kalau anda kenal sama dia, anda tuh menilai dia tuh orang baik, dia tuh, nah artinya penilaian manusia terhadap orang itu tanda-tanda kebaikan untuk yang bersangkutan. Gitu maksudnya. Dari apa yang saya baca di dalam sejumlah tafsir tentang surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Dan doa itu kalau Anda hafal, kalau hafal ya, bisa dibaca saat sholat sunnah, saat sholat wajib, di saat sujud. Sujud yang mana? Yang mana saja. Mau yang terakhir, mau yang tengah, bebas. Tapi kalau Anda berjamaah, begitu imam bangkit ya bangkit. Ini mah kalau lagi sholat sendirian. Jadi jangan sampai imam lagi berjamaah Anda teh sujud lama, imam assalamualaikum baru bangkit. Nggak boleh, karena imam itu untuk diikuti. Jadi kalau Anda mau doa saat sujud yang panjang, saat Anda tidak bermakmum, saat Anda sholat sendiri. Saya nih misalnya sholat duha nih sendirian nih, sujudnya panjang,
terserah, dah saya sendirian. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Rabbi habli hukman. Begini Pak, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a thalathan wa idza istaghfara thalathan. Nabi itu kalau berdoa suka mengulang sampai 3 kali. Jadi kalau kita berdoa, waktunya leluasa nih, waktunya leluasa 3 kali. Ya. Anda lagi sujud nih, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya wa qina. Rabbana gitu, diulang. Awas jangan begini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bukan gitu. Dikasih tahu bisi salah. Nanti Robbi habli hukman walhikni bis-sholihin. Bukan gitu. Jadi tamatkan dari awal lagi, tamatin gitu caranya. Kan gitu. Kan kudu dijelaskan. Kumaha lamun ada ide Robbana atina. Mama kenapa gitu? Saya dengar Ustaz Am ceramah kalau berdoa Nabi itu suka mengulanginya 3 kali. Nah gitu. Makanya kalau waktunya leluasa itu bisa diulang Pak doa itu. Diulang gitu ya. Kenapa saya sarankan begitu? Dihafal supaya bisa doa saat sujud. Karena kata Nabi aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fakthiru du'a. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya saat sujud. Perbanyaklah doa saat sujud. Sujud yang mana? Yang mana saja. Namun sekali lagi kalau Anda berjamaah kudu ikut makmum. Begitu makmum bangkit ya bangkit. Kalau Anda jadi imam, perhatikan makmum. Imamnya sujud lama, makmum teh ngintip gitu tuh. Kan gitu. Karena lama teuing. Ya kan? Itu imam teh apa saya nggak dengar gitu. Encan. Nah gitu. Nah jadi kalau kita jadi imam juga sama, jangan bikin trouble makmum. Gitu. Sampai makmum di belakang protes, Allahu Akbar. Nah gitu kan. Kayak khotib Jumat itu nggak boleh panjang Pak. Nabi juga kalau nasihat khutbah mah singkat. Makanya ada khotib Jumat yang didemo oleh jamaah. Terus ceramah biasanya di belakang amin ya rabbal alamin amin. Tah di dia aya nu ngalakukeun kitu teh aya, tapi aya kan udah insaf. Ya. Nah sebenarnya kembali ke yang tadi, kalau doa saat sujud itu kalau waktu kita leluasa. Nah terserah mau sholat wajib mau sholat sunnah kan gitu. Makanya kudu hafal doa yang tadi. Paham? Kalau belum hafal gimana? Oke, ada alternatifnya. Anda baca fi duburi sholawatil maktubah, di setiap akhir sholat yang 5 waktu. Karena Nabi pernah ditanya, ayu du'ai asma ya Rasulullah, kapan doa yang paling bagus? Kata Nabi, fi duburi sholawatil, setiap akhir sholat yang 5 waktu. Seperti tadi kita habis sholat isya, assalamualaikum wirid zikir, sok isi dengan doa Rabbi habli hukman walhiqni bis-sholihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni mi warathati jannatin na'im. Masih ada waktu, ulangi sampai 3 kali. Amin ya rabbal alamin. Baru sholat sunnah. Karena nggak hafal tentu Anda buka ya, teksnya, Qurannya. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin. Sampai gini, Ustadz, sampai Qurannya lecek tapi nggak hafal-hafal. Ini kualitas Qurannya jelek. Saya bilang bukan kualitas Quran jelek, otak Anda yang kurang bagus. Jadi jangan suka nyalahin. Itu cetakan Qurannya butut pisan. Kenapa? Saya doa lihat sampai kalecek Ustad. Saya can apal wae. Berarti bukan salah cetakan Quran. Otak Anda yang kurang cerdas. Tapi dalam hati saya gitu. Saya cuma bilang, "Ya Bu, panginten eta kirang saya cetakanna gitu." Padahal cek hati saya teh kieu otak nu kurang bagus. Nah, gitu. Bapak Ibu, jadi saum yang kita jalani nanti harus direncanakan dengan bagus ya. Lalu kita bermohon kekuatan, dan jangan lupa saum yang kita lakukan itu membuat hikmah kita semakin bertambah. Kemudian teman-teman soleh makin banyak. Kemudian nanti kita jadi kenangan indah
bagi siapapun, terutama circle terkecil, anak, istri, suami, mantu, ayah, ibu, mertua, circle terkecil. Dan semoga dengan begitu waj'alni mi warathati jannatin naim, ya Allah jadikan hamba pewaris surga yang penuh kenikmatan, amin ya robbal alamin. Ibu bapak, itu saja, maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. MPI malam selama Ramadan kita break dulu ya, insya Allah nanti Syawal ada lagi sebulan sekali kita kajian yang malam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.